selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Indah Nurdianti dari Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 2. Saya angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya untuk mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Unipma, Smart and Kompetitif. Soal nomor 1. Bermain merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 3 fungsi bermain bagi anak, yaitu menyalurkan energi, fantasi, dan intelektual. Terangkan ketiga fungsi tersebut beserta satu contohnya masing-masing. Fungsi bermain bagi anak ada 3. Yang pertama adalah menyalurkan energi. Dalam bermain, penyaluran energi itu penting. Hal ini agar energi dalam tubuh anak tersebut tidak sia-sia dan mengendap dalam tubuhnya atau terhenti energinya. Sehingga fungsi dari penyaluran energi adalah untuk membakar kalori agar tidak menjadi lemak dan menghindari supaya tidak mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Contoh dari fungsi ini adalah mengikutkan anak dalam klub sepak bola anak. Dengan mengikuti klub sepak bola ini, anak bisa menyalurkan energinya melalui gerak seperti berlari, menendang, serta menggiring bola. Jika anak terbiasa beraktivitas seperti ini, nantinya akan membuat tubuh anak menjadi kencang, sekaligus menyusut, dan pada akhirnya pertumbuhan akan ke atas. Sehingga tubuh anak akan menjadi proporsional dan ideal. Fungsi yang kedua adalah fantasi. Fantasi berfungsi untuk mengembangkan proses kognisinya serta melatih kognisi agar anak selalu mempunyai angan-angan, cita-cita, dan harapan. Contoh dari fungsi ini adalah bermain dengan unsur yang mengandung teknologi. Misalnya saja bermain dengan pesawat, kapal, satelit. Permainan seperti ini termasuk APE atau alat permainan edukasi yang tentunya bisa membangun fantasi anak. Seandainya suatu saat nanti menjadi pilot, nahkoda, TNI, atau bahkan astronot yang bisa pergi ke luar angkasa. Bahkan di Jepang sana ada film kartun yang mengandung unsur teknologi, yaitu Doraemon, yang dulu di masa kecil kita hingga saat ini bisa kita tonton di TV. Film kartun inilah tanpa kita sadari bisa membangun fantasi anak. Selanjutnya, yang ketiga, ada fungsi intelektual atau pemikiran. Bagi anak, fungsi intelektual yaitu untuk melatih atau merangsang anak untuk berpikir. Contohnya, dalam permainan sepak bola ada salah satu teknik bermain menendang. Maka saat anak menendang bola, ia akan berpikir, akan diarahkan kemanakah bola tersebut. Misalnya, ke gawang atau ke teman satu timnya. Ia akan berpikir lagi berapa meter jarak tersebut. Dengan cara seperti ini, anak akan berpikir seberapa banyak tenaga yang dibutuhkan, seberapa kencang tendangan yang dilakukan, sehingga sampai ke gawang atau teman satu timnya. Soal nomor 2. Masa kanak-kanak dapat dibedakan lagi dengan 2 periode, yaitu masa sekolah kelas rendah, kelas 1-4 SD, dan masa sekolah kelas tinggi, kelas 4-6 SD. Terangkan dengan bahasa Anda sendiri karakteristik kedua masa kanak-kanak tersebut. Masa kanak-kanak dibagi lagi menjadi 2 periode dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, ada karakteristik masa sekolah kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai kelas 4 SD. Yang pertama, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, siswa memiliki kecenderungan memuji diri sendiri. Yang ketiga, suka membandingkan diri dengan anak lain. Yang keempat, anak pada masa ini usia 6-8 tahun menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya pantas diberi nilai baik atau tidak. Yang kelima, taat pada peraturan-peraturan permainan yang ada dalam dunianya. Yang keenam, jika tidak bisa menyelesaikan satu persoalan, maka dianggap tidak penting. Selanjutnya, yang kedua ada karakteristik masa sekolah kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu dan ingin belajar.
Yang ketiga, menjelang akhir masa ini, siswa memiliki minat terhadap hal-hal atau mapel khusus. Yang keempat, pada umur 11 tahun, anak memerlukan bantuan guru atau orang tua atau orang dewasa lain seperti guru private untuk membantu menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Karena di umur ini banyak tugas yang sulit menurutnya. Yang kelima, nilai dipandang sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Dan yang keenam, gemar membentuk geng sebaya. Biasanya, untuk bermain bersama-sama, peraturan yang dibuat pun berdasarkan peraturan sendiri. Soal nomor 3. Menurut Piaget, anak SD termasuk pada masa operasional konkret. Terangkan fase tersebut beserta satu contohnya dalam proses belajar anak yang sesuai dengan masa tersebut. Fase pada masa operasional konkret yang pertama, anak berpikir logis terhadap objek yang konkret. Anak menyukai hal-hal yang bersifat nyata. Hal ini diperlukan untuk kebutuhan yang sederhana. Diperlukan pula hal yang nyata, sehingga mapel yang rumit belum diajarkan. Yang kedua, anak sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. Dengan adanya pemikiran yang logis, maka anak akan menyelesaikan permasalahan yang sifatnya sederhana, belum ke arah yang abstrak. Yang ketiga, berpikir secara induktif. Yang keempat, memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, kategorisasi, konversi tentang jumlah. Anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional, serta egosentrisnya berkurang dan kemampuan dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Contohnya, pada masa operasional konkret, yaitu ketika anak-anak diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berbeda. Misalnya saja, ketiga boneka itu masing-masing diberi nama Susan, Titi, dan Barbie. Anak tidak mengalami kesulitan ketika mengidentifikasi boneka yang berambut paling gelap. Namun, ketika diberi pertanyaan rambut Susan lebih terang daripada rambut Titi, rambut Susan lebih gelap daripada rambut Barbie, rambut siapakah yang paling gelap? Pada masa operasional konkret, anak akan mengalami kesulitan untuk menjawab, karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang. Soal nomor 4. Teman sebaya berpengaruh besar baik terhadap perkembangan sosial emosional anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Bagaimana seharusnya orang tua dan guru dalam menyikapi pengaruh teman sebaya kepada anak? Bermain dengan teman sebaya merupakan hal yang sangat penting bagi anak, karena biasanya teman sebaya mempunyai pemikiran yang sama. Hal ini tentunya membawa pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Ketika anak telah terpengaruh dengan teman sebayanya, alangkah baiknya orang tua menilai pengaruh baik atau burukkah yang sedang dialami anaknya. Jika pengaruh tersebut baik dan dapat memberi dampak positif bagi dirinya dan orang lain, maka sikap orang tua adalah mendidik, melatih, memberi contoh, serta motivasi bagi anaknya agar bersemangat untuk tetap berperilaku baik terhadap sesama. Sebaliknya, jika pengaruh tersebut berdampak buruk bagi anak, sikap orang tua adalah menasihati secara halus agar si anak bisa menghindari perilaku negatif yang bisa membahayakan dirinya atau orang lain. Jika di lingkungan rumah anak menjadi tanggung jawab orang tua, sedangkan jika berada di sekolah, anak menjadi tanggung jawab guru. Guru pun juga akan bersikap sama jika muridnya terpengaruh baik oleh teman sebayanya. Beliau akan terus mendorong muridnya untuk tetap berbuat baik. Dan jika pengaruh hal buruk, guru akan segera menghentikan serta menasihati muridnya dengan cara selalu membimbing menuju hal-hal yang baik. Anak akan menurut jika diberi nasihat dengan bahasa yang halus. Orang tua dan guru sebagai motivator anak. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dengan setulus hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Semangat!